E-Talk, Electro Talk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua Electro Talks yang lagi nonton. Sebelumnya kenalin aku Rehwal Adunia Delapkar dari mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2021. Nah, di Electro Talks kali ini ada bintang tamu kita dari Teknik Elektro angkatan 2020. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih Electrotalks itu apa sih gitu. Mungkin Electrotalks itu intinya kayak sarana komunikasi mahasiswa teknik elektro aja yang itu dapat berupa podcast, visual atau hanya audio. Mungkin sebelumnya udah pernah dilakuin tapi hanya berupa audio aja nih di Spotify. Oke, mungkin udah ada bintang tamu kita nih di tengah-tengah layar ini. Gimana nih Mas Adit kabarnya nih? Oke, halo teman-teman semua. Mungkin baik sih El, kabar aku baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Ya. Kesibukan akhir-akhir ini gimana Mas? Untuk kesibukan sendiri, mungkin aku alhamdulillah paling sibuk kuliah terus jadi ketua himpunan juga. Paling itu aja sih kesibukan dari aku. Dan ada Udah bisnis mulai juga kuliah ya. Iya. Apalagi hari ini nih kebetulan kita first day kuliah offline gitu ya. Wah, iya banget, Ya. bener banget. Kita first day kuliah offline nih. Gimana nih Mas? Kuliah offline pertama rasanya reviewnya gimana nih Mas? Waduh, mungkin reviewnya kalau kita bandingin sama kuliah online nih kali ya. Bener El? Oke. Kalau mungkin review dari first day kuliah offline sih, jujur capek sih. Kalau kita suruh bolak-balik nih dari gedung 6 lantai 4 terus balik ke gedung 3 lagi karena langsung gitu ya. Iya. Kalau online kan kita bisa sambil santai, nggak perlu ke kampus. Bener banget. Kalau online kan kita bisa ngelakuin perkuliahan di mana aja lah, ya kan. Apalagi kalau offline macet nih tadi ya. Iya, bener banget tadi banget nih UNS langsung offline semua. Iya. Kamu tadi macet nggak ya? Kenapa? Iya kebetulan dapat macet walaupun udah agak siang jam 8:30 gitu. Oh udah masih ya. Bayangin aja El. Tadi jam berapa ya? Jam 7 lah. Jam 7 gila mas parah ya, kan? Karena gila. Itu juga ada dari SD kan juga ada tuh yang di dekat belakang UNS tuh ada SD juga. Iya benar banget. Campur UNS apalagi banyak banget kan. Jadi ya gitu. Iya gitu lah. Tapi seru sih ya karena kan transisi dari online ke offline gitu. Mungkin kagetnya di situ ya. Iya, kagetnya di situ kayak aduh ternyata capek juga ya kalau jalan kayak gitu ya. Gitu aja sih. Kalau El tadi gimana nih first impression ketika kuliah offline kayak gini? Kalau first impression El? Iya sama sih, kurang lebih sama, macetnya dapet, capeknya karena naik ke lantai 4 gitu kan, naik tangga. Terus ini sih lumayan sih karena kalau online kan kita bisa off cam, bisa sambil santai nggak terlalu ini. Kalau ini kan kita harus tegap, harus perhatiin, nggak bisa sebaiknya kan nggak tiduran lah, nggak nyender lah gitu. Jadi emang harus ready sih gitu. Iya sih, kita harus benar-benar siap sih kalau di kuliah offline kayak gini. Oke, mungkin dari Mas Adit nih, boleh kenalan dulu nih untuk lebih jelasnya nih. Mungkin kan dari tadi cuma Mas Adit angkatan 2020 anak elektro gitu doang nih. Mungkin boleh. Mungkin kenalan secara detail nih ya kan. Boleh secara detail. Mungkin kalau mau detail sih japri WA ya. Oke, boleh aja japri WA ya nih teman-teman penonton kita nih di Electro Talks kali ini. Jadi mungkin kenalin teman-teman semua, nama lengkap aku Aditya Fajar Ramadi. Teman-teman semua bisa panggil aku Adit. Kalau di jalan mungkin bisa panggil Mas, Bang, atau mungkin yang teman-teman Bandung nih bisa AA ya kan. AA Adit. Boleh AA Adit ya kan. Boleh AA Adit. Masing-masing juga ya. Tapi aku lebih sering dipanggil Mas Adit atau Bang Adit aja dah. Boleh. Mungkin kalau asal aku dari
Pacitan, tapi domisili aku di Pacitan sama Surabaya. Nah, boleh banget nih teman-teman yang mau nyantai, mau nge-chill, mau Pacitan, kan terkenal akan pantainya nih, mungkin boleh banget kalau mau Pacitan ajakin aku, boleh. Pacitan ada pantai. Iya, di Pacitan. Iya. Mungkin bisa nih teman-teman yang mau info Mas Adit, info Pacitan kemana, info Surabaya gitu, saran gitu, bisa nih Mas Adit. Kalau mau nyewa camp boleh Nyewa camp boleh tuh. boleh, nanti aku sewain. Nah tuh info Pacitan, info Surabaya mungkin bisa nih nanti ke Mas Adit. Betul banget nih. Oke. Untuk Mas Adit sendiri nih, UKM atau organisasi yang diikutin tuh ada apa aja sih? Mungkin bisa dari pas awal kuliah nih, mungkin bisa jelasin beberapa organisasi, jelasin secara singkat aja mungkin. Mungkin aku throwback ketika waktu elektro muda aja kali ya. Elektro muda, Mas. Bener kan? Ada kita kan elektro muda ya kan. Mungkin kita throwback sedikit ya teman-teman semua. Jadi untuk pada tahun 2020 tuh aku ikut UKM Bengawan UV di Sponsorship and Public Relation, itu tuh apa ya, divisi kalau berkata tuh kayak humasnya himpunan mahasiswa teknik itu non teknikal ya? Iya, itu non teknikal kan. Di BUV itu kan ya, Bengawan UV itu biasanya disingkat nih kayak BUV. Nah jadi itu tuh dibagi jadi tim teknis sama tim non teknis kayak gitu. Jadi aku kebetulan di tim non teknisnya. Dan selain itu aku juga ikut itu HMTE juga, tapi di divisi kaderisasi pengembangan organisasi. Kalau tahun ini tuh mungkin El udah tahu nih kalau KPO itu dulu dipecah jadi PO dan PSDM. Untuk lebih jelasnya tunggu ya teman-teman semua. HMTE banget ya. Stay tune. Oke. Mungkin buat yang belum tahu nih, Mas Adit ini kan sekarang HMTE juga nih. Nah mungkin yang belum tahu, Mas Adit ini menjabat sebagai ketua himpunan periode sekarang nih. Mungkin jelasin Mas sedikit apa kabinetnya gitu. Oke, mungkin teman-teman aku mungkin kenalin lagi ya, aku mau branding lagi. Mungkin kan pada kenal kan dari apa, Samaru ya kan, terus Prodi Time kan aku udah kenal nih. Jadi nama kabinet kita tuh Kabinet Bramantia. Jadi mungkin teman-teman yang agak kepo nih terkait apa sih arti dari Bramantia. Jadi Bramantia itu suatu semangat dari kita, dari kabinet ini, untuk memiliki semangat yang membara untuk menyelesaikan kepengurusan ini. Jadi itulah semangat yang membara Bramantia. Berarti Mas Adit ini Bapak Kahim Kabinet Bramantia nih. Bener banget ya. Ini Mas Adit nih alasan mau jadi Kahim nih kira-kira apa nih Mas? Kenapa sih mau jadi Kahim gitu? Mungkin bisa. Oke, mungkin alasan aku jadi Kahim tuh yang pertama tuh karena aku peduli sih. Karena apa ya? Karena rasa kepedulian dan kecintaan aku sama teknik elektro ini yang membuat aku atau yang menggerakkan hatiku tuh jadi Kahim sih sebenarnya. Itu sih yang pertama. Yang kedua tuh ya karena aku pengen ngelatih dan pengen mencari relasi yang lebih banyak lagi lah. Kebetulan kan kemarin mungkin kalau kita bicara panitia kan, alhamdulillah kemarin juga jadi panitia dari Kadif acara BKKMB 2021 itu kan aku ada beberapa kenalan di fakultas lain kan. Nah, aku tuh pengen memanfaatkan momen itu sebenarnya kayak pengen jadi Kahim biar bisa lebih dekat lagi dengan teman-teman fakultas lain ya, atau dari teknik sendiri gitu ya. Iya, karena apa ya, teman-temanku tuh kebetulan juga jadi Kahim juga. Jadi kita kayak udah Kahim semua nih, jadi ngeri nih teman-teman sama Kahim semua. Iya bener banget, kayak dari Arsi, BWK kayak gitu, dari sipil kayak gitu teman-temanku. Makanya kayak ayo nih kita bisa kerjasama bareng kayak gitu, dari industri juga. Jadi ya lebih memudahkan lah teman-teman kayak gitu. Pesan dari aku sih perbanyak relasi sih kayak gitu. Iya, relasi. Ya alasannya ya, mungkin ya alasan dari Mas Adit itu relasi, mungkin dari elektro sendiri, terus dari fakultas gitu ya mungkin tadi ya jelasin. Oke.
Terus menurut Mas Adit sendiri nih, himpunan itu apa sih? Maksudnya definisi himpunan menurut Kahim nih, menurut Mas Adit sendiri nih. Menurutku himpunan itu adalah suatu keluarga sih. Dimana jujur kan aku kan orang perantauan ya. Aku kan bukan orang yang asli Solo nih. Dan aku tuh ngerasa ngerasa diterima nih sama teman-teman himpunan, ngerasa kayak aku tuh bisa bisa dikatakan tuh kayak kalau dikatain omongan tuh disambut lah. Bener nggak sih? Kayak kita tuh kayak disambut kayak gitu. Aku ngerasa tuh pertama kali aku ngerasa itu himpunan adalah keluarga sih. Kayak mereka nyambut aku, mereka kayak welcome banget ke aku, kayak nanyain kamu udah makan belum, kayak ini aja cari makan di sini dan lain-lain. Kayak anjir, aku tuh perantauan, aku nggak kenal siapa-siapa dan aku diperlakukan seperti teman yang udah kenal lama gitu. Dari himpunan sendiri gitu. Iya bener banget. Nah selain itu mungkin yang menjadi perbedaan juga ya terkait kenapa aku merasa ini keluarga, kalau kita bandingin dengan himpunan-himpunan yang lain atau keluarga mahasiswa teknik yang lain, itu tuh kita dari segi struktural atau organisatoris itu kita menganut sistem kepala divisi, bukan kepala bidang. Kita beda banget sama BMFT ataupun himpunan yang lain. Struktur yang lain gitu. Ya, karena aku rasa tuh dengan adanya struktur ini tuh kita jadi lebih bisa langsung terjun gitu loh, El. Tahu nggak sih, mungkin kan juga ikut di divisi kita. Di divisi itu kan, jadi kayak aku bisa langsung terjun ke El, kayak gimana sih keluh kesah El selama berproses pun kayak gini, terus gimana kinerja dari kadifku, dan itu aku bisa langsung ngecek gitu loh. Jadi aku senang sih kayak gitu. Kayak makanya aku langsung turun gitu ya kan. Kalau biasanya tuh ada antara staff sama kadif sama atasnya kadif itu ada kabit dulu. Nah mungkin kalau dari Mas Adit sendiri itu langsung dari Mas Aditnya turun ke kadif sama staffnya gitu ya kan. Iya benar. Itu yang bikin himpunannya itu kayak keluarga gitu. Iya, jadi lebih raket lah, lebih lengket lah. Benar. Lebih dekat. Oke, mungkin kan selama beberapa bulan kemarin nih selama menjabat jadi Kahim adalah pasti tantangan, rintangan gitu, mungkin beberapa itu mungkin bisa dikasih tahu nih Mas, diceritain mungkin beberapa tantangan atau rintangan yang udah dilewatin selama jadi Kahim kemarin gitu. Mungkin kita spill dikit aja ya, dikit aja deh. Dikit aja, kalau mau lebih lanjut kan ya ketemu langsung kan biar lebih enak ya kan. Nah, biar apa nih tantangannya, apa nih suka dukanya, dan mungkin kalau di skala nih El, kita skala dulu ya. Suka sama duka di himpunan tuh lebih banyak sukanya sih ya, karena jelas ya, kepala divisinya ya teman-teman aku kenal semua, terus staff-staffnya juga teman-teman pilihan dari 2021 dan 2020, jadi pada kenal semua kan ya, lebih banyak sukanya lah. Mungkin kalau rintangan nih buat teman-teman semua, kita kan udah 2 tahun melaksanakan organisasi secara online ya kan. Itu kan udah banyak sekali proses evaluasi lah. Dan kita sudah alhamdulillah udah mantep banget nih di Kabinet Pramatya untuk pelaksanaan secara online tuh udah luar biasa cukup baik dan bisa terlaksana secara optimal dan maksimal lah. Nah mungkin rintangan dari kedepannya itu transisi lagi nih, kita udah nyaman banget nih di online nih, kita udah banyak adain skala internasional kayak gitu kan secara online. Nah, mungkin PR-nya besok itu dilaksanain secara offline kayak gitu. Iya. Hanya banyak banget yang perlu dievaluasi lah, apa aja yang perlu dianu kayak gitu sih. Mungkin tantangannya itu sih untuk kedepannya. Sedikit aja nih. Iya, sedikit aja. Dari masa transisi sih ya, karena kan online sama offline itu prepare-nya benar-benar beda banget ya, kayak partisipan yang join rapat, nanti persiapan tempat rapat udah dipermudah banget nih, apalagi digital gitu kan. Terus kalau offline kan harus di tempat gitu, nah itu mungkin rintangannya gitu sih. Cuma mungkin kita kan juga udah bisa lah ya, nggak terlalu ini, cuma emang itu sedikit struggle dari Mas Adit maupun himpunan selama masa transisi ini. Dan satu lagi El, mungkin tantangannya juga tuh
ketika kita ngelaksanain event secara offline itu tuh kita harus harus full jiwa dan raga gitu. Iya. Bener kan? Beda banget Benar. kalau kita online tuh. Karena kan kita bisa sambil nih kayak contoh kita bisa sambil kerjain tugas, sambil belajar dan lain-lain kayak gitu sih. Kita bisa nyambil lain lah. Karena lebih terkuras juga ya tenaganya, kayak harus ketemu langsung gitu. Kalau online kan mungkin bisa nyambi di rumah mungkin sambil duduk santai atau tiduran, mungkin ada yang sambil tiduran gitu nih kan, bermacam-macam gitu kan. Kalau offline kan langsung, nah mungkin itu emang prepare juga itu sih ya, mungkin perintahannya itu kali. Oke, mungkin menurut Mas Adit nih lebih ke akademis atau organisasi nih mungkin? Menurutku ya untuk permasalahan seperti itu sih nggak bisa dipilih salah satu ya. Jadi menurut aku tuh dua hal itu L ya. Itu tuh seperti sayap. Jadi kalau satu kuat, satu lemah, nggak mungkin bisa terbang. Kalau satu pincang, satu sehat, nggak mungkin juga bisa terbang. Nah, menurut aku kedua hal itu penting lah. Ya karena gini El, gak munafik ya, akademis itu juga penting, organisasi itu juga penting. Nah yang paling penting tuh gimana cara kita ngebagi waktunya, gimana kita bisa berprestasi di situ gitu loh, entah di akademis, entah di organisasi. Nah, kayak gitu sih kalau dari aku. Karena kan juga mungkin ini ya, kita tujuan kita mungkin memang pertama itu untuk kuliah, untuk dapat ilmu, untuk intinya di akademis. Nah mungkin organisasi ini additional untuk kita yang emang diri kita untuk berkembang gitu ya, kayak melatih public speaking, leadership dan lain sebagainya gitu kan ya mungkin. Jadi emang organisasi sama akademis itu nggak bisa dipilih, tapi emang imbang gitu kan. Cuma emang akademis juga tetap penting gitu. Apalagi dengar pas Adit kemarin peringkat 1 nih, mahasiswa berprestasi angkatan 2020 nih, semester 4. Nah mungkin bisa diceritain pas kan mungkin itu pas menjabat jadi kahim, terus bisa nih peringkat 1 juga pas mahasiswa berprestasi 2020 semester 4 nih. Nah itu gimana tuh, akademis itu gimana tuh Mas? Oke, mungkin gini ya, mungkin teman-teman bukannya mau sombong atau gimana, jadi seperti yang aku bilangin tadi, suatu hal akademis dan organisasi itu adalah suatu hal yang saling berkaitan. Nah, kayak gini nih contohnya. Dan aku ngerasa tuh dengan kita akademis, mungkin kita sebelum kita membahas time management dan lain-lain ya, pentingnya contoh gini dah. Akademis itu kan contoh kalau aku kan di KBK sistem kontrol mekatronika kan, mekatronika. Jadi itu tuh aku harus mempelajari terkait sistem mikroprosesor, terkait sistem Arduino, microcontroller, sistem kendali dan lain-lain lah. Nah, dan kenapa organisasi itu penting? Kita tuh di teknik nih. Teknik itu kan bekerja secara tim. Gak ada yang namanya teknik itu bekerja sendiri. Nah, tujuan dari organisasi itu untuk melatih sense of belongings kita atau suatu rasa kebersamaan dari kita. Makanya kenapa aku tadi bilang kalau satu buat satu jelek. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Kalau mungkin kita bisa oke nih di akademis, tapi di organisasi terkait rasa kita, rasa memahami, rasa menghargai, rasa mengutarakan pendapat, public speaking dan jelek, ya nanti untuk membuat suatu keberhasilan dalam tim itu nanti chance-nya itu kan rendah gitu loh. Nah, kalau kita udah bagus di situ tapi tidak mempunyai ilmu yang memadai seperti kayak contoh mungkin pemrograman sih atau mungkin dan lain-lain, itu nanti juga akan rendah juga gitu. Jadi kenapa kedua itu harus seimbang. Nah, untuk seimbang itu nanti aku tuh ada beberapa tips sih sebenarnya untuk gimana time manajemennya itu. Mungkin untuk gitu ya. Emang harus imbang sih antara akademik sama organisasi. Mungkin gimana caranya biar organisasi tetap dapat nih ilmu-ilmu dari organisasi, tapi juga nggak kalah pentingnya akademis nih, kayak setiap mata kuliah emang harus dipelajari, emang harus belajar gitu. Jadi emang harus imbang nih. Nah,
kalau dari Mas Adit sendiri nih untuk ngimbangin antara belajar belajar dari kuliah nih kayak kerjain tugas, ngelaprak nih, terus kayak baca-baca materi mungkin, terus ngimbanginnya sama organisasi, apalagi Mas Adit sendiri megang di HMTE ini nih, mungkin gimana nih tips and trick buat bagi waktu nih antara akademis dan organisasi. Oke, mungkin aku kasih sedikit tips ya, tips ya untuk teman-teman semua. Spill. Oke, mungkin buat teman-teman nih. Kalau dari aku sih ada apa ya? Kita kan udah di masa apa ya? IoT lah, di masa kecanggihan kecanggihan aplikasi dan lain-lain kan udah maju banget nih. Kalau dulu itu kan kalau SMA itu aku masih dalam sistem tulis gitu loh. Jadi aku punya whiteboard yang aku tulis kayak aku hari ini mau ngapain, aku besok minggu depan targetku apa dan lain-lain. Itu dari SMA kayak gitu. Nah kalau kuliah ini aku upgrade nih karena kan ada namanya aplikasi Notion. Jadi Notion itu yang aku pokoknya semua tugas, semua laprak, semua reminder buat aku itu aku pakai Notion karena itu suatu aplikasi yang haram sih menurut aku. Kayak gila, keren banget sih, kayak kamu bisa bisa ngatur semuanya tuh di Notion gitu loh. Bisa reminder kayak ngasih alarm dan lain-lain, kayak keren banget nih. Kalau untuk di handphone aku kan biasanya kan ikut rapat nih kalau sama divisi-divisi yang lain kan, dan waktunya tuh pada semua Humas hari Rabu, terus KWU hari Jumat. Nah kayak gitu contohnya beberapa divisi kayak gitu ya. Itu tuh aku pakai yang namanya aplikasi to-do list di handphone. Jadi untuk nyatet jam, jadi semua rapat jam 7. Aku di to-do list tuh udah jam 6 udah kasih reminder gitu, jam 6, jam 7 mau rapat divisi A. Jadi aku tuh habis itu langsung membagi waktu lagi. Habis rapat ini mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam selesai. Habis ini aku mau ngapain, itu di Notion gitu kan. Jadi aku pakai 2 aplikasi itu sih. Tapi untuk untuk aku tulis juga masih ada sih di whiteboard kayak gitu di kosku, kayak not kayak gitu aja sih. Skala apa ya, itu L, buat skalain itu sih L prioritas. Skala prioritas ya. Ini sih mungkin buat teman-teman nih dapat skill dikit dari Mas Adit nih. Untuk kalau laptop nih pakai Notion, kalau di HP pakai to-do list nih, kan bisa buat bagi waktu antara akademis sama organisasi nih. Bener banget. Itu suatu aplikasi yang penting banget sih menurut aku. Ada tambahan lagi ya nih untuk tips and trick buat bagi waktu? Mungkin tips and trick bagi waktu yang lain sih komitmen sih. Kalian kan udah dapet ilmunya nih, ya dilakuin gitu. Kalau nggak dilakuin cuma diangan-angan atau cuma aku besok ini nggak dilakuin ya sama aja ya. Percuma udah nge-list nih apa yang mau dikerjain tapi emang nggak komitmen, nggak konsisten gitu ya, mungkin sama aja gitu. Dan konsisten juga bener sih. Kayak contoh membuat hal kayak gitu tuh sebenarnya capek loh semua. Aku jujur kalau buat kayak gitu, buat jadwal dan itu capek. Tapi ketika aku udah berhasil nyusun jadwalku secara rapi, secara baik, bisa buat time management kayak gitu, itu suatu kepuasan gitu. Kepuasan ya. Kayak berarti habis ini jelas, kayak semua ada rapat dadakan. Aku bisa aku di hari ini kosong nih, mungkin bisa ganti rapatnya ke hari ini kayak gitu. Jadi semuanya bisa sama rata lah. Jadi tetap produktif tapi nggak mengganggu satu acara dengan acara yang lainnya gitu ya. Nah bener banget. Ada rasa bangga nih karena kita bisa produktif tapi emang nggak ganggu acara karena kita udah ngebagi waktu sesuai sama yang emang mau kita kerjain gitu kan maksudnya. Gitu teman-teman. Oke, gitu nih teman-teman buat bagi waktu tips and trick-nya dari Mas Adit nih, dari Bapak Kahim gitu. Asik. Kahim nih, bisa diceritain nggak nih Mas untuk terpilih jadi Kahim tuh sistemnya gimana nih? Ditunjuk atau kayak ngajuin diri gitu?
Mungkin untuk sistematika ya, mungkin karena ini juga bukan rahasia umum ya. Bukan, maksudku bukan rahasia lah, ini juga rahasia umum Spill lah ya dikit kan. aja nih mungkin. Iya. Jadi mungkin yang pertama tuh kita bukan ditunjuk sih, lebih ke ngajuin nama aja siapa yang mau mengemban tugas jadi kahim. Terus teman-teman untuk angkatan 2020 kemarin tuh yang mengajukan diri ada 6 orang. Nah, 6 orang itu ngajuin diri, terus nanti sama angkatan lagi tuh diseleksi lagi sampai pengerusutan 2 orang L. Nah, nanti setelah 2 orang itu nanti ada briefing dari ketua himpunan dan wakil himpunan yang lalu lah. Nanti di briefing, terus nanti ketika musyawarah besar ngapain aja, terus cantumin visi misi, buat visi misi, terus ada perubahan baru apa kayak gitu sih. Kayak contoh aku buat perubahan baru, terus pemecahan divisi KPO menjadi PSDM, KPO, terus sistematika kerja kayak gitu sih. Terus visi misi yang udah menang jadi kayak itu bakal jadi visi misi di kabinet. Karena kenapa tuh? Mungkin teman-teman tanya-tanya nih, kenapa nih kok bisa jadi visi misi itu? Karena ketika kamu menjadi ketua, kamu itu harus bisa menyamakan satu visi dengan teman-teman kamu yang lain. Jadi teman-teman kamu yang lain tuh harus sama nih visinya sama kamu, biar nggak ada yang namanya miskomunikasi, nggak ada yang namanya selek antar divisi, pokoknya nggak ada kericuhan lah, karena sama-sama punya satu cita-cita, satu tujuan, satu visi, seperti itu. Kayak gitu sih. Mungkin kalau analogi jalan, kalau kalian kan mau ke Jakarta, kalian mau bisa lewat mau jalan A, jalan B, jalan C, yang penting sama-sama tujuannya ke Jakarta. Iya. Tuh spill dikit tuh dari Mas Adit nih buat teman-teman 21 nih kan untuk yang selanjutnya nih. Nah, iya, itu tunggu tuh. Tunggu tuh dari 21 disiapin. Oke, mungkin kalau dari Mas Adit sendiri ada saran atau pesan nggak nih buat yang mau jadi kahim selanjutnya yang which is angkatan 2021 nih untuk kaderisasi selanjutnya nih. Saran atau pesan nih mungkin dari Mas Adit. Mungkin pesan dari aku aja. Kalau saran sih mungkin ketika kita udah menjabat aja ya sarannya ya. Mungkin pesan aja ngobrol aja lanjut kalau saran. Iya, kita ngobrol-ngobrol lagi aja, karena kan juga aku open banget nih kalau mau diskusi, mau kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman 21 nih yang mau jadi kahim, aku open banget. Karena buat apa ilmu dipendam sendiri gitu loh. Lebih baik kan ilmu kan disebarluaskan, lebih baik kayak gitulah. Jadi mungkin pesan dari aku sih tetap jaga semangat, karena kahim itu kan suatu contoh nih. Kalau semua kahimnya itu udah malas, udah ogah-ogahan kayak gitu, itu nanti bakal berimbas ke teman-temannya. Karena kan kahim itu kan ujung tombak nih. Kalau semua ada problem di himpunan, ada problem di luar sana, itu kan yang jadi masalah atau yang pertama kali ngebadarin kalian itu kan kahim. Nah, paling itu aja sih dari aku, kayak jaga semangatnya. Terus yang kedua tuh analisis, penting banget analisis, kayak proker ini outputnya apa, prosesnya apa, kayak gitu sih pesan dari aku. Kayak seumpama kalian contoh mau ngadain acara ponsel, nah output dari ponsel ini apa, output dari acara Samaru ini apa, sambutan mahasiswa baru itu apa, output dari acara ini apa, tujuannya apa, kayak gitu. Itu harus jelas sih kalau dari aku. Dan kalian tuh juga harus mengetahui setiap dasar kenapa diadanya itu. Dan ketika ditanya dosen, itu kalian ada dasarnya nih, udah jelas kayak gitu loh. Kayak kenapa kalian harus ada acara A? Ya karena kami merasa acara ini sangat penting Pak untuk bla 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 bla, kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya dosen, ditanya mungkin angkatan yang atas dan lain-lain, itu kalian bisa menjawab. Kayak gitu sih. Mungkin tambahan pesan lagi apa ya El? Mungkin ya itu sih, lebih apa ya, lebih banyak sabar. Nah, jadi kahim itu banyak makan hati juga. Pasti setiap ketua, setiap organisasi banyak makan hati, dalam artian kesabaran itu pasti sih. Banyak sabar. Terima kritik, open minded, udah kamu bakalan lancar sih dari kahim. Komitmen, terima kritik, open minded, terus dievaluasi. Mungkin 4 itu aja sih yang paling penting, sama membumi. Jadi jangan jadikan kahim itu sebagai diktator, tapi jadikan kahim itu sebagai teman-teman antar divisi gitu. Jangan mentang-mentang kamu kahim, pesan aku nih, jangan mentang-mentang kamu kahim, kamu tinggal nyuruh gitu. Tapi kamu juga ikut terjun.
Seperti aku tadi kan, aku tuh karena peduli, makanya aku pengen ikut terjun terus di prodi ini, membangun gimana prodi ini. Apalagi ketika kita akreditasi kemarin nih, ya aku bangga banget kita berhasil mencapai akreditasi unggul atau A. Oke, mungkin tepuk tangan dulu nih buat mantap nih buat elektro nih, akreditasinya udah unggul nih. ya, karena kan ya kita pertama udah akreditasi secara internasional. Kemarin aku juga ikutan pas akred internasional dan ini alhamdulillah juga udah akreditasi A. Jadi ya dijagalah semangatnya dari situ. Kakak-kakak tingkat kalian tuh kan udah merintis dari awal nih, gimana biar A, gimana biar dapetin internasional kayak gitu. Mungkin saran aku sih tingkatin lagi kualitas dari himpunannya, kualitas komunikasinya, kualitas dari program kerjanya kayak gitu. Pesan dari aku sih. Oke, mantap nih buat teman-teman yang mau jadi kahim atau teman-teman himpunan nih, dapat pesan-pesan nih dari Mas Adit nih. Oke, mungkin kata-kata motivasi sekaligus closing statement nih dari Mas Adit nih, bisa nih Mas sampaikan ke teman-teman yang lagi nonton Electro Talks nih. Mungkin untuk closing statement dulu ya, mungkin jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk salah, karena semakin banyak salah tuh semakin baik. Tapi yang salah itu adalah salah di tempat yang sama. Jadi mumpung kita masih di dunia perkuliahan, salahnya itu nggak apa-apa. Kalau kita udah di dunia kerja, nggak munafik coy. Kalau kita udah di dunia kerja, kalian salah sekali nggak makan gitu. Jadi kurangin kadar salah kalian atau tingkat kesalahan kalian tuh di tingkat perkuliahan, karena ketika kalian salah paling cuma evaluasi gitu loh. Paling nggak ada yang marahin, paling cuma evaluasi gimana cara pemberinya dan lain-lain. Kalau kalian udah dunia kerja, kalian salah lagi nih. Aduh, udah nggak makan kan lagi. Iya, makanya. Jadi jangan takut salah, terus berani ambil resiko. Yang penting resiko tuh berani ambil, tapi dipikirin matang-matang. Jadi seumpama kayak contoh, aku pengen ngadain acara ini, ada resiko ini, tapi ada keuntungan ini. Nah, bandingin tuh keuntungan sama resikonya kayak gitu. Posisi statement aku, dan mungkin pesan suatu motivasi dari aku dari dulu nih, yang aku pegang dari SMA kali ya. Dan itu sih, serius tapi santai dan break the limits sih kayak gitu. Tapi sampai break the limits, mantap. Kayak gitu sih. Oke, mungkin udah itu aja nih Mas, closing statement dan motivasi dari Mas Adit. Oke, thank you banget ya El. Oke, terima kasih juga nih untuk malam hari ini buat Mas Adit untuk sharingnya nih, entah tadi dari akademis, pembagian waktu, terus tentang himpunan gitu. Mungkin biar teman-teman Electro Talks ada gambaran nih, misalnya kayak bisa tahu nih gimana nih tentang himpunan, tentang bagi-bagi waktu nih dari sharing-sharingnya Mas Adit tadi nih. Mungkin mantap. Oke, mantap. Jangan lupa belajar, itu aja. Ya, itu. Mungkin itu aja sih ya untuk teman-teman Electro Talks. Makasih udah mau nonton, mau dengerin sharing-sharingnya dari Mas Adit selaku ketua himpunan. Dari aku itu aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah nonton Electro Talks. Terima kasih.